Shalom teman-teman Cornerstone. Shalom, puji Tuhan. Mari teman-temanku, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita satukan hati kita sama-sama. Selamat sore Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan, setiap tuntunan-Mu Tuhan yang Kau sudah berikan kepada kami. Sebentar kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau bersama-sama menyembah-Mu. Kau yang hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan, Kau yang melawat setiap kami. Biar ibadah ini bisa menjadi ibadah yang berdampak Tuhan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama teman-teman yang siap untuk menyembah dan memuji Tuhan katakan, amin. Kita buka hati kita sama-sama teman. Selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia. Kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku, menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu, selamanya bagi-Mu. Dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Disungguh-sungguh lagi katakan, selalu hadir di saat aku rindukanmu, selalu setia, menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku, menutup usiaku. Menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milik-Mu selamanya.
putuskan aku. Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Sungguh-sungguh lagi katakan, Kau selalu hadir, selalu hadir saat aku selalu dengan kasih setia dan memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya sampai memutih rambutku Kau putuskan aku menutup usiaku. Oh, ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai putih rambutku Kau putuskan aku menutup usiaku. Kami mau selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu. Oh, sampai memutih rambutku Kau putuskan aku menutup usiaku. Oh Yesus Tuhanku, ku milikmu. Teman-teman sendiri katakan, sampai memutih rambutku Kau putuskan aku menutup usiaku. Selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Ku milikmu, selamanya bagimu. Ku milikmu, selamanya bagimu. Kami mau selalu menyembahmu Tuhan. Kami mau selalu setia Tuhan di dalam setiap proses, di dalam setiap problematika hidup kami. Kami mau terus menyembahmu, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah, untuk kami tinggikan. Mari angkat suaramu perlahan-lahan teman-teman, sama-sama yang mau sembah Tuhan. Katakan, kami mau selalu setia Tuhan mengikut sampai memutih rambut kami. Kami mau selalu menyembahmu. Kami mau menyembahmu,
kita sama-sama buka kedua tangan kita. Tanda kami mau setia Tuhan kepadamu. Sampai akhir hidup kami Tuhan. Melewati setiap pencobaan. Melewati setiap permasalahan kami Tuhan. Melewati setiap proses dalam kehidupan kami. Kami mau berdiri teguh. Kami mau terus setia Tuhan mengikut. Sampai memutih Tuhan rambut kami. Kami mau tetap setia menyembah-Mu. Meninggikan nama-Mu Tuhan. Kembali angkat teman-teman. Penyembahan yang terbaik sore hari ini hanya bagi Tuhan. Sebab Dia sudah terlebih dahulu setia pada kita. Dia sudah menuntun kita sampai saat ini. Sampai kita ada di tempat ini sore hari ini. Kami mau setia juga Tuhan kepada-Mu. Kesetiaan-Mu Tuhan, itu yang menghidupkan setiap kami, itu yang memberikan kekuatan Tuhan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu yang selalu ada di dalam hidup kami. Sebab itu kami mau setia, selalu setia menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarilah kami untuk selalu menghargai Engkau Tuhan. Dalam hati kami yang paling dalam, kami mau belajar untuk menghargai setiap keputusan-Mu. Inilah hati kami Tuhan, hati yang mau menghargai Engkau, hati yang mau menghargai kesetiaan-Mu Tuhan. Betapa indah Engkau Tuhan. Besar pengorbananmu pagi. Mari sama-sama hargai Tuhanku teman-teman. Untuk dimengerti sungguh besar. Sungguh
sungguh besar. Pengorbanan terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Hanya sedekat doa, teman-teman. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar Kau Tuhan, sungguh indah Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Kau sungguh besar Tuhan, besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang terselami bagiku. Sungguh indah. Sekarang biar teman-teman menyanyikan lagu ini. Katakan, kemanakah Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia besar pengorbananmu bagi
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, indah. Sama-sama kita akan bangkitkan diri teman-temanku. Sungguh besar bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Lagi katakan, sungguh besar kau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah kau pikirkan tentangku, terselami bagiku. Sungguh indah. Sore malam hari ini kita mau sama-sama menghargai setiap karya Tuhan dalam kehidupan kita, teman-temanku. Baik maupun buruk, suka maupun duka. Tetapi apapun yang telah terjadi di kehidupan kita, teman-temanku, Tuhan telah mengizinkan hal itu terjadi untuk setiap kita. Oleh karena itu Tuhan sendiri yang akan menyertai kita. Tuhan yang setia itu yang akan selalu menggandeng engkau dan saya. Sebesar apapun problemmu pada hari ini, sebesar apapun prosesmu saat ini, Dia yang setia akan selalu menyertai kita semua. Yang percaya sama Tuhan, kita angkat tangan kananmu, teman-temanku. Kita nyanyikan lagu ini. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekarang boleh angkat kedua tanganmu, teman-temanku. Nyanyikan dengan sungguh. Sungguh besar terlalu dalam untuk kami selami, Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh
Sungguh indah. Suara kita teman-teman, kembali kita mau hargai setiap karya Tuhan dalam kehidupan kita teman-temanku. Sungguh indah Engkau Tuhan, karyamu dalam hidupku, ku menghargai, ku bersyukur atas kasih-Mu, atas kesetiaan-Mu, Tuhan. Oh, haleluya. Ku mau bersyukur, ku kagum akan Engkau, hargai karya-Mu Tuhan, baik pengorbanan, baik kasih-Mu, suka duka, ku mau setia, terus berpegang, terus mengikuti-Mu Tuhan, selamanya, selamanya. Satu dua menit ke depan teman-teman, kita mau bersaat teduh sejenak. Ayo sama-sama kita mengingat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, bahkan sampai saat ini Dia tetap berada bersama kita teman-teman. Mari hargai kehadiran Tuhan, mari hargai pengorbanan Tuhan, mari sama-sama kita hargai kasih Tuhan itu. Sama-sama angkat tangan kita teman-temanku, sembah Dia, sembah, sembah Dia. Terima kasih buat pengorbanan, buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terus sembah Tuhan teman-temanku. Biarkan Dia bekerja pada sore malam hari ini.
Oh, kami sangat menghargai kehadiran-Mu pada sore malam hari ini, Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Benar Engkau yang kami sangat hargai di tempat ini, Tuhan. Pengorbanan-Mu itu yang telah menyelamatkan setiap kami, Tuhan. Kasih setia-Mu itu yang terus memberi kami kesempatan. Kasih setia-Mu itu yang akan terus memberi kami kekuatan. Kasih setia-Mu itu yang akan terus menopang. Oh, sungguh indah kasih-Mu, Bapa. Sungguh indah Engkau, Tuhan. Sama-sama angkat kedua tanganmu, teman-teman. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, lihat kami Bapa, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh yang sungguh menghargai Tuhan. Sekali lagi nyanyikan lagu ini, angkat kedua tanganmu sambil nyanyikan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Ralabana shikaya ralabana ralabana. Lalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Angkat suaramu lebih lagi, teman-temanku. Sungguh besar pengorbanan-Mu
karya-Mu atas setiap kami. Kami bersuka cita atas-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata, Amin. lebih semangat lagi katakan amin teman-temanku. Amin. Siapa di sini teman-teman yang bersuka cita, lambaikan tangannya bareng-bareng. Kasih tos kanan kirinya ya. Yuk bersuka cita bareng-bareng. Hari ini adalah hari kita untuk bersuka cita. Amin. 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 Jadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Kalau bersuka, tangannya bareng-bareng ya. Di dalam Tuhan, oh bersuka. Di dalam Tuhan. Siap yo, bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan, oh bersuka. Di dalam Tuhan. Kita akan mendapat sukacita yang dari Tuhan. Amin teman-temanku. Yang percaya katakan amin yang keras. Sama-sama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka. Lebih tinggi lagi tangannya Cornerstone yo. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang dua tangannya dilambaikan dong. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang mari bersuka bareng-bareng. Bersuka, bersuka citalah. Amin. Beri sorak kemuliaan buat Tuhan kita ya. Aku mau kita sekarang sama-sama toleh kanan kiri. Toleh kanan kiri. Terus kita kayak masangkan mahkota ke sebelahnya. Oke? Hitungan ketiga ya. Siap? 1, 2, 3. Pasangkan mahkotanya. Pasangkan mahkotanya. Siapa yang percaya bahwa kita adalah anak-anak raja? Angkat tanganmu teman-temanku. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Amin.
diberikan mahkota yang sama. Nyanyikan bersama. Kau diberikan mahkota pemerintah kebenaran. Kau diberikan mahkota pencipta dengan firman-Mu. Kau punya kuasa dan kemuliaan. Kau Tuhan surga. Lagi katakan. Diberikan mahkota pemerintah kebenaran. Kau diberikan mahkota pencipta dengan firman-Mu. Kau punya kuasa dan kemuliaan. Siapa? Tuhan surga. Boleh angkat tangan kita yuk. Engkaulah Tuhan. Engkaulah. Sebut dia, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Lagi katakan. Kau diberikan mahkota pemerintah kebenaran. Kau diberikan mahkota pencipta dengan firman-Mu. Kau punya kuasa dan kemuliaan. Kau Tuhan surga dan samba. Katakanmu teman-temanku. Tuhan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah. Lebih tinggi angkat tanganmu teman-temanku, katakan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Sambil tepuk tangan di atas kepala kita, katakan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah. Sama-sama nyatakan. Engkaulah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Amin. Teman-teman siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Yang siap coba angkat tangannya, katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Sama-sama kita mau pujikan yuk dengan lebih sungguh lagi buat Tuhan. Tepuk tangannya yuk. You, I can do anything. I can do all things. It's you who give me strength. Nothing is impossible to you. God has broken strongholds are broken. Strongholds are broken. I am weak in that way. Nothing is impossible. Amin. Saya mau percaya Tuhan bahwa dia ada yang mustahil bagi kita. Sama-sama kita mau angkat pujian kita bareng-bareng ya buat Tuhan. Katakan. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live. I'm gonna live by what I see. Sekarang sama-sama mau coba ya. Deep down I know that you're healing me. I know that you can do. Sama-sama kita lompat bareng-bareng buat Tuhan. Jump. You, I can do anything. I can do anything. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Tepuk tangannya yuk sama-sama di atas kepala buat Tuhan. Haleluya. Kita mau
impossible. To you, night eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. To you, night eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, Yang percaya katakan. I believe in you. I believe, I believe in you. I believe in you. I believe in you. Haleluya. Buat Tuhan kita. Haleluya. Beri sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk kembali teman-temanku. Kita diberi kesempatan untuk memberikan korban yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum itu kita sama-sama sekali lagi satukan hati kita, tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan-Mu satu kali lagi Bapa. Sore malam hari ini kami telah mengingat betapa setianya Engkau. Saudara, kami akan memberikan korban yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memberikan kami hanya mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom Cornerstone. Selagi persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman yang bisa kalian perhatikan. Untuk teman-teman yang terbiasa cashless, bisa memberikan persembahan dengan scan QR Code yang tertera pada layar. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami mau mengucapkan welcome to Cornerstone. Kami berharap tempat ini bisa menjadi wadah untuk kalian bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan. Cornerstone juga membuka kesempatan bagi teman-teman yang rindu melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Ada beberapa divisi pelayanan dan teman-teman bisa menyesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelayanan dan seluruh proses rekrutmennya, kalian bisa menghubungi 2 nomor yang tertera di layar. Selain ibadah Cornerstone setiap hari Sabtu, kita juga ada komunitas kecil, yaitu Bethany Youth Community yang dikenal dengan singkatan BYC. Di sini kita akan belajar firman Tuhan lebih dalam sambil sharing satu dengan yang lain tentang keseharian kita. Jangan lupa kalau setiap hari Sabtu jam 6 sore akan selalu ada ibadah Cornerstone di Hall Bethany Manyar. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan informasi, juga bisa langsung follow kita di Instagram @IamCornerstones dan subscribe di YouTube Cornerstone Bethany. Bagi teman-teman yang rindu dibaptis atau mau mengambil akte baptis, bisa menuju meja di dekat pintu keluar sepulang ibadah. Demikianlah pengumuman hari ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Cornerstone, Impactful Generation.
Haleluya. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, aku ajak kita buka hati kita sama-sama. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah satu-satunya pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Di setiap musim hidup kami Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Someone cares and always will. The world forgets you, but God loves you still. You cannot go beyond His love, no matter what you're guilty of. He always loves you. He really loves you. He knows your pain and all your loneliness. His watchful eyes know every step you've made. You cannot go beyond His love, no matter what you're guilty of. He will do miracles for you right here, right now. His love is tender to mend a broken heart. Cast out your worries and He will set you free. He is more than able to make your life anew. Someone cares, Jesus cares for you. Sama-sama katakan, someone cares and always will. The world forgets you, but God loves you still. You cannot go beyond His love, no matter what you're guilty of. He always loves you. He really loves you. He knows your pain and all your loneliness. His watchful eyes know every step you've made. You cannot go beyond His love, no matter what you're guilty of. He will do miracles for you right here, right now. His love is tender to mend a broken heart. Cast down your worries and He
Benar Tuhan, lagu ini mengingatkan kepada setiap kami Tuhan, bahwa Engkau benar-benar mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan yang Kau berikan kepada setiap kami, sehingga kami masih bisa beribadah di tempat ini pada sore hari ini. Ini bukan karena kekuatan kami, tetapi ini semua karena kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Kami siap untuk membuka hati kami, supaya hati kami bisa ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga benih firman itu bisa tumbuh di tanah hati kami dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Biarlah setiap kata demi kata yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah perkataan daripada-Mu, sehingga perkataan daripada-Mu ini bisa mengubahkan setiap hati jemaat yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Shalom teman-teman, silakan duduk. Bagaimana kabar teman-teman semua? Puji Tuhan, kita semua baik ya. Teman-teman, sebelumnya aku mau tanya, siapa yang suka nonton pertandingan olahraga? Ada? Pertandingan sepak bola mungkin, atau pertandingan badminton, atau pertandingan tenis? Mungkin ada teman-teman yang suka ya. Termasuk aku juga suka untuk menonton pertandingan sepak bola dan juga badminton. Nah, hari ini aku ada gambar 3 foto ini. Dari 3 foto ini, teman-teman pasti sudah tahu siapa mereka. Enggak usah aku sebutin namanya, teman-teman pasti sudah tahu siapa mereka. Mereka adalah atlet yang memenangkan pertandingan. Kita bisa lihat mereka sedang memegang medali dan juga memegang piala. Artinya mereka sudah meraih kemenangan dari sebuah pertandingan. Untuk memenangkan pertandingan itu, untuk meraih piala itu, tidak mudah teman-teman. Seorang atlet harus bisa menjaga pola makannya, harus bisa menjaga dirinya, pola hidupnya, dan juga harus berlatih setiap hari. Terlebih ketika pertandingan berlangsung, seorang atlet harus berusaha keras, penuh semangat, sehingga bisa meraih kemenangan. Artinya adalah, untuk meraih kemenangan, seorang atlet harus mau menjalani prosesnya tanpa protes. So hari ini aku kasih judul khotbahku adalah, jalani proses tanpa protes. Jalani proses tanpa protes. Hidup kita teman-teman juga di dalam sebuah pertandingan. Pertandingan untuk apa? Tujuan akhir kehidupan kita adalah meraih mahkota. Tetapi bukan mahkota yang fana. Mahkota yang abadi yang harus kita peroleh nantinya. Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita teman-teman. Kita buka di dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Aku bacakan ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita, teman-teman dan kita semua, untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Perjalanan hidup kita tujuan akhirnya yaitu kita harus memperoleh mahkota yang abadi. Untuk memperolehnya, kita harus melewati proses demi proses demi proses yang terjadi dalam hidup kita tanpa protes. Tujuan akhir memang ke sana, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman pasti punya tujuan bukan? Yang sekolah tujuannya
supaya lulus sekolah dengan nilai yang baik, bisa dapat universitas yang baik. Yang kuliah tujuannya mendapatkan IPK yang terbaik, supaya nantinya bisa mendapatkan kerja yang baik. Yang kerja sama, pasti punya tujuan, bisa mendapatkan gaji yang terbaik. Untuk meraih tujuan itu, kita harus menjalani proses demi proses, tanpa protes. Ya, hari ini kita mau belajar teman-teman, dari seorang tokoh Alkitab. Tokoh ini terkenal, sejak sekolah minggu sampai hari ini, teman-teman pasti sudah mengenalnya. Karena tokoh ini, perjalanan hidupnya ditulis hampir 1/4 di dalam satu kitab perjanjian lama. Siapa tokohnya? Yaitu Yusuf. Nama Yusuf pertama kali kita baca di dalam Kejadian 30 ayat 24. Firman Tuhan berkata, maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Pertama kali kita mengenal nama Yusuf di dalam Kejadian 30 ayat 24. Kemudian kita melihat lagi kisah Yusuf, perjalanannya kita bisa baca mulai dari Kejadian 37 sampai Kejadian 50. Kecuali Kejadian 38 ya. Artinya adalah kisah perjalanan Yusuf sangat panjang teman-teman. Pasti banyak proses. So hari ini aku mau ajak teman-teman lihat bagaimana proses yang dialami oleh Yusuf. Di sini aku punya grafik perjalanan kisah dari Yusuf. Ketika kita membaca Kejadian 37, kita tahu bahwa usia Yusuf adalah 17 tahun. Masih remaja, seperti kita semua, seperti aku juga kan, masih muda gitu ya. Ya, masih 17 tahun. Statusnya anak. Sebagai seorang anak, dia sangat disayangi oleh papanya, yaitu Yakub. Karena Yusuf ini terlahir di masa tua dari Yakub. Dia begitu disayang oleh papanya. Dia dibuatkan jubah yang mewah, yang indah dibandingkan saudara-saudaranya. Itu membuat saudara-saudaranya menjadi iri. Sebagai seorang anak, pastinya hidupnya enak bukan? Kita ketika berada di rumah sebagai seorang anak, ketika kita lapar, kita bilang mama atau papa. Pasti disediakan bukan? Kita butuh sesuatu untuk kuliah, disediakan kan? Sama status Yusuf anak. Hidupnya pasti enak juga. Tetapi perjalanan hidup Yusuf berubah ketika dia menceritakan mimpi yang diperolehnya. Sebagai anak muda, masih 17 tahun, emosinya pasti belum terkendali. Seperti kita ketika masih muda, dapat sesuatu langsung diposting di story, tanpa memikirkan dampak apa yang akan kita terima. Tanpa berpikir, ini resikonya apa? Begitu pula dengan Yusuf. Dia langsung bilang, dengarkanlah mimpi yang aku dapatkan. Dengan umur yang masih muda, hatinya belum dewasa, belum bijaksana, dia menceritakan mimpi itu, sehingga saudara-saudaranya tambah iri lagi. Dan akhirnya apa? Teman-teman semua tahu bahwa Yusuf akhirnya dijual menjadi budak. Status budak pastinya lebih turun dari anak. Iya atau iya? Pasti jawabannya iya kan? Status dari anak pasti turun jadi budak. Dari literatur yang aku baca, budak adalah
milik orang lain. Dia tidak punya hak. Hidupnya itu tergantung dari majikannya. Hidup Yusuf tergantung dari apa kata Potifar. Kalau Potifar bilang, kerjakan A, Yusuf harus mengerjakan A. Sekalipun itu terasa berat. Ketika A belum selesai, Potifar bilang, kerjakan C. Yusuf harus beralih mengerjakan hal yang lain. Karena Yusuf tidak punya hak. Sebagai budak, dia tidak punya hak. Sudah jatuh dari anak jadi budak, tertimpa tangga pula. Setelah 10 tahun menjadi budak, dari literatur yang aku baca, Yusuf digoda oleh tante Potifar. Tetapi Yusuf tidak mau mengikuti apa yang tante Potifar katakan. Dan akhirnya apa? Yusuf difitnah oleh tante Potifar dan dimasukkan dalam penjara. Sekalipun kita tahu bahwa Yusuf hidupnya benar, menolak perbuatan dosa, karena statusnya budak, dia tidak punya hak untuk membela. Kalau Potifar bilang, masukkan Yusuf ke penjara, mau tidak mau, Yusuf harus masuk penjara. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Dari anak, turun ke budak, turun lagi menjadi narapidana. Inilah titik terendah kehidupan Yusuf. Kok bisa jadi narapidana titik terendah kehidupan Yusuf? Kalau teman-teman tahu, kehidupan seorang yang berada di penjara, pilihannya hanya ada 2. Keluar dari penjara sesuai dengan masa tahanannya, atau tetap berada di penjara sampai akhir hidupnya karena divonis seumur hidup. Pilihannya ada 2. Begitu juga pada saat Yusuf pada saat itu, perjalanan hidup Yusuf hanya ada 2. Dia mati di penjara, atau dia keluar dari penjara atas perkenanan raja. Pilihannya ada 2. Titik terendah kehidupan Yusuf ada di dalam penjara. Dulunya anak berada di rumah enak kan? Semua istilahnya apa yang papa punya dia bisa menikmati. Ketika dijual menjadi budak, berada di rumah Potifar, hidupnya masih enak, masih berada di rumah. Tetapi di dalam penjara, hidupnya berubah. Sangat tidak enak. Karena dia hidup hanya sebatas jeruji besi itu. Di dalam penjara pun, Yusuf diproses terus. Dia dilupakan oleh juru minuman. Yusuf berhasil menceritakan mimpi dari juru minuman dan juru roti. Ketika itu Yusuf juga berpesan, nanti kalau kamu sudah kembali ke posisimu, ingatlah aku. Kira-kira ada secercah harapan pada saat itu. Dengan mimpi yang berhasil Yusuf artikan, juru minuman kembali ke posisinya. Mungkin pada saat itu Yusuf berkata, wah, sebentar lagi nih, aku bisa keluar penjara. Tetapi hari demi hari, besok Yusuf, oh kok gak dapat-dapat ya. Besoknya lagi, kok gak dapat-dapat lagi ya. Besoknya gak dapat-dapat lagi. Sampai berapa tahun Yusuf baru keluar penjara? Jawabannya 2 tahun. Ketika Firaun mencari seseorang untuk mengartikan mimpi. Di dalam penjara secara total Yusuf ada 3 tahun. Dari titik terendah itu, Tuhan sanggup membawa Yusuf ke posisi tertinggi. Di titik terendah dari seorang narapidana, seorang yang dipenjara, Tuhan angkat menjadi seorang yang penting di Mesir.
Yusuf diproses dulu. Bagi Tuhan teman-teman, membawa seseorang untuk naik ke posisi tertentu itu mudah. Tetapi Tuhan tidak sekedar mau membawa kita sampai posisi tertinggi kalau kita belum siap. Kalau kita belum siap, segala sesuatu yang besar yang Tuhan berikan di dalam tangan kita pastinya hancur. Oleh karena itu Tuhan mau memproses kita untuk apa? Proses itu akan mengubah karaktermu. Kita dibentuk dulu karakternya. Karena seseorang untuk naik ke posisi tertentu hanya butuh karisma. Seseorang dengan karisma yang luar biasa akan dengan cepat sampai di titik tertentu. Tetapi orang yang bisa bertahan di posisi itu adalah orang yang punya karakter yang kuat. Jadi Tuhan memproses hidup kita supaya karakter kita dibentuk dulu, sehingga kita siap ketika menerima sesuatu yang besar. Bagaimana kalau karakter kita belum siap? Kita diberi sesuatu yang besar? Contohnya, ketika kita masih kelas 6 SD, kita sudah dikasih mobil Ferrari. Apa jadinya? Mobil itu bisa hancur. Karena kita belum bisa mengendarai mobil itu dengan benar. Jika Tuhan berikan sesuatu yang besar dalam hidup kita, tetapi karakter kita masih seperti anak-anak, yang masih mudah marah, masih mudah kecewa, apa yang telah dipercayakan oleh Tuhan itu bisa hancur, teman-teman. Tuhan nggak mau. Tuhan mau terlebih dahulu membentuk karakter kita melalui proses itu. Yusuf yang masih muda, belum bijaksana, belum dewasa, diproses selama 13 tahun. Supaya karakternya terbentuk. Sehingga ketika dikasih kepercayaan yang luar biasa untuk membimbing orang-orang yang ada di Mesir, untuk memerintah di Mesir selama 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan, Yusuf bisa bijaksana karena Yusuf telah melalui proses itu. So hari ini kalau ada teman-teman yang sedang mengalami proses, sekalipun itu nggak enak, sekalipun itu ada di titik terendah, jangan pernah menyerah. Bersemangatlah, karena melalui titik terendah itu, Tuhan sanggup membawa teman-teman untuk menuju titik puncak. Tetapi yang harus teman-teman tahu adalah proses yang sedang teman-teman alami membentuk karaktermu dulu. Yang kedua, proses itu mempersiapkan kita untuk naik. Ketika kita mau naik kelas, proses apa yang kita alami? Ujian bukan? Kita harus ujian dulu supaya bisa naik kelas. Begitu juga dengan proses yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Proses itu akan membawa kita semakin hari naik satu langkah, naik satu tingkat, naik satu tingkat, satu tingkat, sampai sesuai dengan rencana Tuhan nantinya. So, ketika ada proses, jangan protes. Karena proses akan membentuk karaktermu dan proses itu akan mempersiapkanmu untuk naik level. Aku ada sebuah kalimat. Titik terendah bukanlah akhir segalanya. Titik terendah bisa menjadi titik awal untuk kita menuju rencana Tuhan. Jangan cepat menyerah saat di titik terendah. Tuhan membawa kita sampai titik terendah supaya kita bisa menjadi pribadi yang kokoh dan kuat untuk bisa sampai ke puncak sesuai rencana Tuhan. So, apapun titik terendahmu saat ini,
mungkin ada masalah ekonomi, masalah keluarga, di kuliah, atau apapun itu, jangan menyerah. Jalani aja prosesnya tanpa protes. Bagaimana bisa menjalani proses tanpa protes? Susah bukan proses yang dihadapi? Iya, susah. Enggak mudah. Tetapi ketika kita bisa memegang beberapa poin yang aku sampaikan pada hari ini, kita akan bisa menjalani proses kehidupan ini tanpa protes. Yang pertama, supaya kita menjalani proses tanpa protes adalah berserah, bukan menyerah. Berserah dan menyerah, dua kata yang berlainan. Orang yang menyerah ketika menghadapi kesulitan, oh tugasku susah, pekerjaanku kok berat ya, dia akan memutuskan untuk berhenti. Ya sudah, aku pindah jurusan aja ya, aku pindah kerjaan aja ya. Itu orang yang menyerah. Dia akan berhenti ketika menghadapi masalah. Berbeda dengan orang yang berserah, teman-teman. Orang yang berserah akan tetap melakukan bagiannya dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Dia tetap berusaha. Sekalipun itu sulit, dia berusaha melakukan yang terbaik. Dan dia tetap berdoa kepada Tuhan. Menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Itu orang yang berserah. Dan dia ujung-ujungnya akan memperoleh kemenangan. Dari kisah Yusuf tadi, kita bisa melihat Yusuf adalah orang yang berserah, bukan menyerah. Karena kita bisa melihat, sekalipun dia dibuang menjadi budak, dia tidak menyerah. Dia tetap melakukan bagiannya yang diperintahkan oleh Potifar. Ketika berada di penjara, sekalipun dia difitnah, dia tetap melakukan bagiannya. Dia tidak menyerah. Kita sama-sama belajar dari Yusuf. Berserah, bukan menyerah. Aku ada suatu kalimat juga. Ketika kita memutuskan menyerah, maka semuanya akan sia-sia. Tetapi ketika kita memutuskan untuk berserah, maka kita akan bisa meraih kemenangan karena Tuhan turun tangan. Amin. Ketika kita berserah berarti kita mengangkat tangan. Kita telah melakukan bagian yang terbaik. Kita mengangkat tangan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan turun tangan mengerjakan bagiannya. Sehingga kita anak-anaknya bisa meraih kemenangan ketika proses itu ada. So, mari hari ini kita belajar. Jangan menyerah, tetapi berserah. Senggol kanan kirimu, katakan, jangan menyerah, berserah pada Tuhan. Kamu pasti menang kok. Yuk, sama-sama kita belajar. Ambil keputusan untuk berserah. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjalani proses tanpa protes? Yang kedua adalah fokus kepada Tuhan, bukan keadaan. Kita bisa lihat juga dari Yusuf. Yusuf itu orangnya yang berserah dan juga fokus kepada Tuhan, bukan kepada keadaan. Kok bisa? Orang yang berfokus kepada keadaan akan mudah menyalahkan orang lain, akan mudah menyalahkan keadaan. Tapi Yusuf enggak. Ketika dibuang menjadi budak di rumah Potifar, kita tidak menemui perkataan dari Yusuf. Ini gara-gara saudaraku membuang aku. Enggak ada.
Dia nggak menyalahkan saudaranya. Sekalipun ketika kita membaca, ketika Yusuf berada di penjara, dia bilang keadaannya tapi tidak menyalahkan saudaranya. Yusuf tidak menyalahkan gara-gara istri Potifar juga. Enggak. Itu tandanya Yusuf fokusnya sama Tuhan. Dan kita bisa lihat di dalam Kejadian 50 ayat 20 dari perkataan Yusuf. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf bisa berkata-kata seperti itu karena dia fokusnya sama Tuhan, bukan keadaan. Dia nggak nyalain saudara-saudaranya. Dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Itulah ciri-ciri orang yang fokusnya sama Tuhan. Selain itu, orang yang fokusnya sama Tuhan, ketika ada proses, pikirannya bukan hanya sekedar berpikir positif, tetapi berpikir benar. Kalau dunia mengajarkan kepada kita, ayo berpikir positif, afirmasi positif setiap hari. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, jangan hanya berpikir positif, tapi berpikirlah benar, yaitu berdasarkan firman Tuhan. Kalau orang yang berpikir positif, hari demi hari dia suatu saat akan bisa menyerah. Tetapi orang yang berpikir benar, sekalipun jawaban belum ia dapatkan, dia akan tetap bersemangat karena dia tahu waktu Tuhan yang terbaik bukan menurut waktunya. Itu sesuai dengan firman Tuhan. So hari ini sama-sama kita belajar fokus sama Tuhan, jangan keadaan. Berpikir positif itu boleh. Karena lebih baik berpikir positif daripada berpikir negatif. Tetapi alangkah lebih baiknya kita berpikir benar seturut firman Tuhan daripada berpikir positif. Supaya kita bisa tetap kuat melewati setiap proses dan kita meraih kemenangan. Ada satu kalimat lagi yang aku tuliskan. Orang yang hidupnya berfokus kepada Tuhan tidak akan pernah menyalahkan keadaan, namun akan bisa sabar menantikan waktu Tuhan. Orang yang fokusnya sama Tuhan, sekalipun dia masih berada di dalam proses demi proses demi proses, dia akan bisa menjalani proses itu dengan sabar sampai waktu Tuhan tiba. Karena kita semua tahu bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Amin. So, sama-sama hari ini kita belajar. Ayo fokus sama Tuhan, bukan keadaan. Katakan lagi sama kanan kirimu, ayo fokus sama Tuhan, jangan keadaan ya. Kita sama-sama belajar hari ini dari kisah Yusuf. Menjalani proses tanpa protes. Dengan yang pertama, berserah bukan menyerah. Dan yang kedua, berfokus kepada Tuhan, bukan keadaan. Loh kok, itu kan gak gampang. Iya gak gampang. Kenapa aku bisa menuliskan seperti ini? Bukan hanya berdasarkan dari kisah Yusuf aja. Aku pernah menjalaninya juga. Dan ini yang aku terapkan. Sehingga ada proses yang terjadi dalam hidupku. Aku tidak protes kepada Tuhan. Aku tidak menyalahkan Tuhan. Aku tidak menyalahkan orang lain. Aku tidak menyalahkan keadaan. Tapi aku tetap bisa bersemangat. Melakukan bagianku. Dan aku menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Aku pernah jalanin ini ketika aku masih kuliah.
sudah lulus S1, ngambil profesi apoteker. Ketika itu, 2-3 hari kemudian, aku harus mengumpulkan naskah ujian apotekerku, teman-teman. 2-3 hari kemudian, aku harus mengumpulkan naskah ujian apotekerku. Malamnya kejadian nih. Setelah aku melakukan revisi, membuat naskah itu fix. Aku sedang makan bersama dengan temanku di sebuah restoran dekat kampusku. Aku taruh tasku itu di bawah kursiku, di depan ini, di depan kursiku. Tapi di bawah posisinya. Pada saat itu aku ngambil botol air mineral buat minum. Lalu aku taruh di meja. Selang beberapa menit, aku mau ngambil HP-ku di tas. Loh, tasku kok sudah nggak ada ya? Tasku kok hilang? Bayangkan, semua data yang sudah aku revisi, yang sudah siap untuk aku kumpulkan, tinggal mencetak aja. Hilang saat itu. Ketika aku memutuskan untuk menyerah, aku nggak akan pernah berada di posisi saat ini. Aku nggak bisa bekerja di posisiku saat ini. Ketika aku menyerah pada saat itu. Nangis, iya aku nangis. Sampai mencari di tempat yang penjualan laptop malam-malam itu. Ke kantor polisi, ya cuma laporan aja. Aku gak mendapatkan data itu kembali. Tapi aku berdoa kepada Tuhan. Dan yang terjadi adalah, aku masih punya file, sekalipun itu gak tahu aku lupa, mungkin beberapa bulan lalu yang belum aku revisi-revisi. Dan akhirnya aku harus ngebut 2 malam itu untuk revisi. Dan puji Tuhan aku bisa lulus apoteker itu. Jangan menyerah apapun prosesmu. Nggak enak, iya. Tapi Tuhan akan turun tangan menolongmu. Selain itu, melalui proses itu, saat ini aku tahu apa yang Tuhan mau. Ketika kita berada di dalam proses, kita tidak akan pernah tahu apa yang Tuhan mau. Kita akan nggak pernah tahu apa rencana Tuhan memproses hidup kita. Kita nggak pernah tahu, teman-teman. Kita akan tahu setelah kita berjalan beberapa langkah. Dan kita bisa melihat, oh ternyata Tuhan memproses aku dengan maksud seperti ini. Aku orangnya temperamen. Kalau marah, aku bisa melempar barang yang ada di depanku. Aku bisa memukul tembok. Handphone flip zaman dulu, aku patahkan. Aku marah. Sebegitunya aku marah. Tetapi melalui proses itu, sekarang aku tahu, maksud Tuhan adalah membentuk karakterku. Tuhan ingin, sekalipun aku marah, tidak lagi melempar barang, tidak lagi memukul tembok, tidak lagi memukul meja, tidak lagi merusakkan segala sesuatu. Aku bisa lebih sabar. Pada saat itu kejadian laptop hilang. Aku berdiri dari kursi, posisi dudukku di depan meja kasir. Aku langsung datang ke depan kasir. Aku ngomong ke orangnya, lihat enggak orang yang ngambil tasku? Aku memaki orang itu, aku memukul meja kasir karena tidak dibukakan CCTV. Ketika aku mau ke kantor polisi, aku keluar dari restoran itu, ada meja di dekat pintu, aku pukul. Bayangkan ada banyak orang saat itu. Tetapi melalui proses itu, Tuhan sayang aku. Tuhan memproses aku, membentuk karakterku.
Aku baru tahu ketika tahun 2021. Kejadiannya juga sama. 2 hari sebelum aku wisuda S2 Teologi. 2 hari sebelum aku wisuda. Aku mendapatkan kejadian tragedi di tempat kerjaku. Kalau boleh ditampilkan fotonya. Panel listrik sebesar ini. Bayangkan teman-teman, sebesar ini. Lepas. Pada saat itu, aku diberi kepercayaan oleh pimpinanku untuk menghandle sesuatu yang lebih. Baru beberapa bulan, aku mengecek lapangan bersama dengan teknisi. Panel sebesar ini teman-teman, yang selama ini nggak pernah jatuh. Menimpa kepalaku sini. Pas ujungnya yang aku lingkarin itu. Sekeras apapun kepalaku ini, kalau kena ujungnya itu beratnya berapa? Posisi tingginya tuh tinggi teman-teman. Ya kalau deket gini ya gak apa-apa. Itu tinggi. Spontan langsung. Pikiranku hanya apa? Bocor atau enggak? Kalau bocor aku gak bisa wisuda ya. Andai kata aku dulu belum diproses oleh Tuhan, saat kejadian ini aku bisa marah. Aku bisa memukul orang itu atau merusakkan perabot dari kantorku. Tapi enggak. Saat itu aku hanya bisa ngomong sama orang teknisiku. Jangan sampai ada kejadian ini lagi ya. Cukup aku aja yang menjadi korban. Tolong semua yang kurang baik, yang membahayakan diperbaiki. Aku enggak memaki orang itu. Aku cuma memberitahu dengan tegas pada orang itu. Dan puji Tuhan adalah hanya lecet. Tidak bocor satu. Tidak bocor kepalaku, tapi hanya lecet. Dan aku periksa juga, aku takut ada gagal otak atau ada yang retak dari tengkorakku. Dan hasilnya tidak ada. Ini semua karena Tuhan yang menyertai aku. Enggak mungkin kalau bukan Tuhan. So bisa di next saja. Diproses itu tidak enak. Diproses itu terasa sakit. Diproses itu tidak nyaman. Namun tiada alasan untuk kita lari dari proses. Kita harus bisa menjalani proses tanpa protes. Melalui proses itu, Tuhan sedang membentuk kita untuk memiliki karakter Kristus, supaya kita siap dan kuat ketika menerima kenaikan tingkat. Amin. Aku undang dulu pemain musik untuk maju. Aku ulang sekali lagi kalimat ini. Diproses itu tidak enak. Iya gak enak. Diproses itu terasa sakit. Diproses itu tidak nyaman. Namun tidak ada alasan kita untuk lari dari proses itu. Karena melalui proses itu, Tuhan sedang membentuk kita untuk memiliki karakter Kristus, supaya kita siap dan kuat ketika menerima kenaikan tingkat, sehingga hidup kita bisa berdampak dan memuliakan nama Tuhan. So hari ini aku ajak teman-teman, ketika diproses jangan protes. Jalani saja prosesnya tanpa protes. Karena proses itu bertujuan supaya kita mengalami progres. Proses tidak akan membawa kita kepada kehancuran. Tetapi proses akan membawa kita berjalan sesuai rencana Tuhan. Jadi apapun proses yang teman-teman alami saat ini, di titik terendah pun jangan pernah protes. Tetapi jalani saja prosesnya. Mungkin saat ini teman-teman tidak tahu apa maksud Tuhan. Tetapi suatu saat nanti, beberapa tahun kemudian, atau beberapa bulan kemudian, teman-teman akan berkata, ternyata proses yang aku alami saat itu membentuk karakterku dan membawaku sampai posisi saat ini. So, jalani proses tanpa protes. Siapa yang mau menjalani proses tanpa protes? Yuk sama-sama kita mau menyanyikan sebuah lagu ini.
kita siapkan hati kita untuk meresponi firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini. Lagu ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik bagi teman-teman semua. Apapun proses yang teman-teman alami, di titik terendah yang teman-teman hadapi saat ini, Tuhan tahu, Tuhan ada, Tuhan akan menolong teman-teman. Tuhan selalu menyertai teman-teman semua. Jalani setiap prosesnya. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah protes kepada Tuhan. Berusahalah semaksimal mungkin teman-teman. Berserah kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, bukan kepada keadaan. Teman-teman akan mengalami kemenangan sesuai dengan rencana Tuhan. Malam hari ini aku ajak teman-teman bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Angkat tanganmu sebagai tanda engkau berserah kepada Tuhan. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, dalam maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua dengan Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya Kita angkat tangan kita sama-sama, tanda kita berserah kepada Tuhan. Dan katakan, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi katakan, ku Ku tak akan menyerah. akan menyerah Benar Tuhan, kepada ini deklarasi iman kami. Kami tidak akan menyerah terhadap proses apapun, tetapi kami mau berserah kepadamu. Kami percaya Tuhan, setiap proses yang kami alami membentuk karakter kami dan membawa kami kepada kemenangan. Biarlah kami menjalani proses ini Tuhan, tanpa protes, tetapi kami menjalani proses ini dengan berserah kepadamu. Karena kami yakin dan percaya setiap proses yang kami lalui akan membawa kami semakin hari semakin dewasa, semakin naik sesuai rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana yang indah bagi setiap kami. Biarlah proses ini kami hadapi, kami jalani dengan penuh semangat, dan kami menjalani bersama dengan Engkau, karena kami percaya kemenangan sudah Engkau sediakan. pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Lebih lagi katakan teman-temanku, tak akan
besar kasih-Mu Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk waktu yang luar biasa Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Untuk kami bisa menikmati proses kami ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau yang punya rencana. Biar Tuhan melalui lagu ini kami bisa mengatakan itu semua dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Kami mau berserah kepadamu. Kami mau percaya seutuhnya kepadamu Tuhan. Kami mau menikmati segala proses kehidupan kami tanpa protes Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk reminder yang luar biasa ini Tuhan. Untuk semua yang ada di tempat ini Tuhan, kami memiliki masing-masing masalah. Kami gak tahu Tuhan kami mau menghadapi seperti apa ke depannya. Tapi melalui pesan-Mu Tuhan di bulan ini, kami mau menikmati segala proses yang akan kami hadapi Tuhan. Dan kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Hari demi hari, waktu demi waktu Tuhan. Jangan biarkan kami menggunakan kekuatan kami sendiri. Tapi kami mau mengikuti langkah-Mu. Dan kami mau berserah sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk ibadah yang luar biasa Tuhan pada sore malam hari ini. Kami bisa memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kami bisa meninggikan nama-Mu Bapa. Dan kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk firman-Mu Tuhan sudah Engkau sampaikan melalui Kak Haris ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk beliau Tuhan. Dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya Tuhan. Apapun Tuhan yang beliau kerjakan Bapa. Engkau buat berhasil Tuhan. Juga kami serahkan Tuhan untuk teman-teman yang sudah bertugas pada sore malam hari ini Tuhan di ibadah kami. Untuk teman-teman WL, singer, choir, pemain musik, kreatif, SM, sound, multimedia, semua ya Bapak. Dan juga untuk semua jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kami sudah diberkati. Kami percaya Tuhan kami sudah mendapatkan jawaban yang kami tunggu-tunggu. Kami percaya Tuhan kami sudah mendapatkan suatu langkah yang dimana kami mau ambil Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, untuk gereja Betani Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Aswintanu Saputra. Untuk youth pastor kami Tuhan Kobili Bapak. Engkau yang sudah mempercayakan mereka Tuhan. Untuk memimpin kami semua Tuhan di tempat ini. Kau yang pakai mereka ya Bapa lebih dan lebih lagi Tuhan. Supaya nama-Mu Tuhan semakin dipermuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Cornerstone ya Bapa. Untuk segala yang terlibat dalam Cornerstone ini Tuhan. Kami mau serahkan hati kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak muda, umat pilihan-Mu. Generasi penerus-Mu Bapa. Kami mau Tuhan Kau yang persiapkan kami, bantu kami Tuhan. Supaya kami bisa maju, melangkah terus maju ke depan. Bersama-sama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau tetap sertai kami, lindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Jadikan kami garam dan terang-Mu Tuhan di luar sana Tuhan. Supaya ketika orang-orang melihat kami, mereka melihat Engkau Bapa.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Oh Ramatakara la passion di kiara la passion kara kiara la passion kara la passion kiara la passion. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus yang membimbing kita, menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.